Cek satu. Selamat malam. Nggak ada yang jawab. Selamat malam. Baru dijawab. Bagaimana? Sehat semua? Ya. Saya hari ini didaulat main musik secara mendadak. Oleh karena pemain musiknya tadi katanya kurang sehat. Insya Allah saya masih bisa tahu walaupun sudah lama saya tinggalkan. Apa itu artinya bagi kita? Segala sesuatu yang sudah pernah, pasti kita masih bisa ingat apa yang sudah pernah kita lakukan. Tahun 2021 hitungannya kurang lebih 4 jam lagi. Kurang lebih. Apa yang sudah kita lakukan tahun ini, pastilah kita masih bisa ingat-ingat. Jeleknya, baiknya, termasuk dihina orang, dijelekkan orang, dimarahin orang, pasti kita ingat. Atau kebalikannya, memarahin orang, maki-maki orang, jelekin orang, pasti kita ingat. Atau Anda lebih mengingat kejelekan orang atau kejelekan saudara? Mana lebih bisa kita ingat? Hah? Sama-sama. Kayaknya aku sendiri yang berbeda di tempat ini. Kalau saya lebih mengingat kejelekan orang daripada kejelekan saya. Bagaimana dengan saudara? Hah? Apakah saudara lebih mengingat kejelekan orang daripada kejelekan saudara? Ingat, kodratnya manusia itu sukanya selalu melihat kekurangan orang, kesalahan orang. Saya cuma mau sampaikan kepada saudara bahwa kita akan menyelesaikan tahun ini sebentar lagi. Coba dulu ingat-ingat kira-kira apa yang kita lakukan. Satu, kalau kita tahu bahwa kita salah, marilah kita mengakuinya. Amin, saudara-saudara. Kalau kita tahu orang lain yang menghina Anda, menjelekkan Anda, maka sudah waktunya. Jangan sampai masuk tahun depan masih Anda ingat. Jadi memang kita harus selalu mengingat bagaimana sebenarnya yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Tapi lebih kepada sebuah kerinduan saya sendiri, cobalah mulai juga Anda menghitung berkat-berkat Tuhan pada tahun ini. Berapa banyakkah berkat-berkat Allah mengalir dalam hidup saudara? Berapa banyak? Ada yang mesti mengingat berapa banyak berkat Tuhan? Jawabannya pasti tidak terhitung. Banyak sekali berkat Tuhan. Dan membuat kita kadang-kadang menjadi orang yang bingung. Dari mana datangnya ini semua ya? Dari mana ini datangnya ya? Begitu. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup kita, waktu kita menjalani kehidupan ini, ada satu yang harus kita pegang selalu. Bahwa hidup kita tidak selamanya itu senang. Tidak selamanya itu juga menderita terus. Ingat baik-baik. Enggak mungkin di dalam Tuhan ini selama saya belajar ya kebenaran, saya melayani Tuhan, saya selalu melihat kepada diri saya sendiri, tidak selamanya semuanya itu sepertinya berat. Tidak selamanya. Tidak selamanya saudaraku semuanya sepertinya akan suram. Tidak selamanya. Ada waktu di mana Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar juga untuk saya, bagi kami sekeluarga. Tadi pagi jadi belanja, beli daging babi. Sekali ini dibeli, biasanya kami nggak pernah mau beli-beli. Kenapa? Karena namanya juga buka tahun kan, makanan pun agak beda lah sedikit. Kan nggak mungkin ikan asin terus. Nah itu juga nggak selamanya ikan asin. Haleluya. Nggak selamanya juga terus-terusan daging. Kolesterolan Anda. Semuanya itu silih berganti dalam hidup ini. Pada waktu kami tadi pagi jalan, kami merenung. Istri beritahu saya,
Hebat sekali Tuhan itu memelihara kita katanya. Kalau dipikir-pikir rasanya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Dari mana aja uang-uang itu semuanya? Dari mana aja Tuhan bisa cukupkan kita ya Pak, katanya sama saya. Ya saya juga bilang ya nggak tahu dari mana aja Tuhan cukupkan. Tapi yang ianya adalah Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan melakukan sesuatu yang di luar akal sehat kita. Di akhir tahun ini saya rindu kita semua coba merenungkan bagaimana karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimanakah kita bisa merenungkan betapa besarnya karya Tuhan itu bagi kita. Coba mulai Anda merenungkan sesuatu yang besar. Coba mulai Anda merenungkan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup ini. Sehat saja pun kita patut disyukuri, bukan? Saya saja sampai hari ini belum pernah masuk rumah sakit karena sakit. Tapi ke rumah sakit mendoakan orang sakit terlalu sering. 25 tahun nggak pernah saya masuk opname gitu, nggak pernah. Ada asuransi saya kadang-kadang nyesal juga bayar-bayarnya. Nggak pernah aku sakit. Sampai kemarin bayar lagi, sampai datang SMS, uang Anda sudah hampir tidak mencukupi gitu. Berarti harus dibayar kan? Saya kadang-kadang nyesal juga, gimana ya gitu ya. Tapi tidak ada juga seorang pun yang mau sakit. Tidak ada. Tetapi di dalam perjalanan hidup, waktu kita menjalaninya, saat kita juga menderita atau sakit datang, saya percaya juga Tuhan pasti melakukan sesuatu yang besar bagi kita. Seringkali Tuhan bekerja, Tuhan melakukan karyanya di balik setiap penderitaan. Penderitaan itu selalu merupakan suatu caranya Tuhan untuk kita supaya kita dekat kepadanya. Saya selalu percaya itu. Berapa banyak di antara saudara yang karena penderitaanlah yang membuat Anda datang pada Tuhan? Berapa banyak? Kalau kita tidak menderita pada tahun ini, mungkin kita tidak datang pada Tuhan. Tapi karena penderitaan itulah yang membuat kita datang. Kesusahan itulah yang membuat kita datang pada Tuhan. Dan itu baik, bukan? Ya baik. Tidak ada yang indah, tidak ada yang selalu enak di dalam dunia. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan sekalipun, saya beritahu, tidak semuanya apa yang dimintanya semuanya dikabulkan. Benar apa tidak? Iya. Tidak semuanya yang kita rindukan semuanya akan diberikan Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Itu saja pegangannya. Kalau Tuhan belum jawab, berarti dia tahu yang terbaik, yang termanis bagi kita anak-anaknya. Kalau tahun ini kita masih mengalami berbagai gelombang penderitaan, ingatlah baik-baik, Tuhan masih sayang pada saudara dan saya. Tidak mungkin dibiarkannya Anda. Tidak mungkin. Maka apa yang saya mau katakan? Coba kita merenung hari ini. Di penghujung tahun ini tinggal beberapa jam lagi. Cobalah Anda bersyukur, pulang dari sini bisa berdoa sebentar. Coba renungkan, atau kalau Anda di perjalanan dengan suami atau istri, cobalah mulai renungkan. Iya ya, apa ya? Hitunglah berkat Tuhan pada hidup Anda dalam menjalani kehidupan. Hitunglah. Tidak akan pernah mampu kita hitung berkat itu. Saudara-saudaraku, ingatlah baik-baik. Semua kesusahan penderitaan Anda pasti ada maksud tujuan Tuhan. Tidak mungkin tidak. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, pasti ada maksud rencana Tuhan. Sampai kematian pun menjemput kita, pasti ada maksud Tuhan. Bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, tidak boleh lagi takut dengan kematian. Ada orang ditanya, kamu mau masuk surga? Mau Pak. Anda tahu bagaimana caranya masuk surga? Lewat apa itu? Ya matilah. Kalau nggak mati macam mana mau sampai? Makanya kematian tidak perlu ditakutkan bagi anak-anak Tuhan. Tanggal 25 saya khotbah, saya sudah bilang, siapa di antara kita jangan-jangan ada, udah saya bilang begitu kan? Langsung tanggal 26-nya. Ada di antara kita yang dipanggil Tuhan. Kami aja kaget.
Karena ibu itu ibadah. Tanggal 25 saya mendoakannya, saya di guidnya saya. Waktu saya ngomong-ngomong, kenapa ibu? Doakan saya Pak Pendeta, saya sudah sehat. Iya udah, ibu udah sehat ya, puji Tuhan. Doakan, saya doakan, kuatkan. Tunggu dia bilang amin Tuhan, yes. Sudah. Besoknya meninggal. Ajaib lagi saudara-saudaraku, saya dipanggil ke daerah pelabuhan. Di WA, Pak tolong Pak, bapak saya, bapak mertua. Ya sudah, datang berdoa. Terus berdoa saya bilang, Bapak udah siap ini kayaknya, kalian udah siap, harus merelakan apapun ceritanya. Ya tapi bagaimana Pak begini? Oke lah, kita berdoa ya, kita serahkan ke Tuhan ya. Masih udah selesai berdoa, udah selesai, keluar di perjalanan datang WA, Bapak sudah meninggal dunia sepulang Bapak doakan tadi. Nah coba, saya khawatir saya hamba Tuhan pendeta pencabut nyawa jadinya. Ada orang yang kalau nggak mati-mati saya dipanggil biasanya cepat itu. Saya tanya, apakah itu tidak dari Tuhan? Hah? Dari Tuhan. Saya bilang tidak, orang dimintanya. Ada nenek-nenek nggak mati-mati. Saya tanya, udah siap nenek? Sudah. Ya udah, semua udah siap, sudah. Jangan nanti salahkan saya. Enggak Pak Pendeta, biarlah dipanggil Tuhan. Dipanggil, besoknya saya dengar telepon, puji Tuhan Pak Pendeta, doa kita sudah dijawab. Nah kan luar biasa kan? Karena itu permintaannya, bukan saya yang minta. Itu permintaannya. Artinya saudara siap dia menuju sana. Ya semati ya. Tidak ada yang takut, tidak perlu ditakuti sebenarnya. Hanya orang-orang yang berdosalah yang ketakutan kalau mati. Siapa di sini masih takut mati? Jangan-jangan masih banyak dosanya. Atau mungkin ya macam mana Pak? Belum kawin aku, oke lah, kalau belum kawin oke lah, kita tunggulah. Tapi yang percaya saya dari dulu, apapun kejadian dan bagaimanapun, pasti ada maksud Tuhan yang indah. Tidak mungkin. Dan dengar baik, jangan suka. Ini kita ini, yang gereja-gereja yang model-model kita ini, jangan suka segala penderitaan selalu kita pikir itu karena dosa. Jangan juga kita berpikir kalau ada orang yang terkena sesuatu lalu kita penghakiman. Jangan, karena di Alkitab banyak orang-orang benar yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan. Jangan Anda suka ngakimi apapun kejadian pada hidupnya. Bisa saja karena kesilapannya, kesalahannya. Bisa saja oleh karena teledor dia itu tidak hati-hati. Atau bisa saja memang Tuhan sedang mau menegur dia. Bisa saja. Tapi di balik semuanya itu pasti ada maksud Tuhan. Anda harus ngerti itu. Amin saudaraku. Maka oleh karena itu saya hari ini cuma berkata begini. Apa yang harus kita tinggalkan di tahun ini? Apa yang harus kita tinggalkan? Saya jemput kita melihat sebuah ayat dulu. Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43. Ayat yang ke-18. Satu ayat penting. Firman-Nya, demikian firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan umatnya Israel. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Loh, apa yang gak perlu diingat pada hal yang dahulu? Yaitu pemberontakan daripada orang Israel. Orang Israel ini kecenderungannya selalu saja melawan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka mengalami kesusahan. Mereka mengalami masa-masa pembuangan. Dibuang oleh Tuhan ke berbagai bangsa. Ke Babel, ke Asyur. Karena mereka melawan Tuhan. Bangsa itu menyerang Israel.
dan kemudian hancurlah. Dijadikanlah mereka menjadi tawanan. Penderitaanmu, kesusahanmu, bagaimana engkau diperlakukan, yang membuat engkau menjadi orang yang mungkin merasa kecil. Maklum, sebagai tawanan di negeri orang, tidak ada hak. Merasa tidak mampu, merasa bahwa hidupmu ini sepertinya tidak akan bisa maju. Merasa hidupmu ini akan menjadi manusia yang memang dihina orang. Ya udah beginilah nasibku, sudah beginilah hidupku, tidak akan bisa bangkit lagi. Inilah aku, memang sudah begini dari sononya. Aku akan miskin. Kenapa kau miskin? Kakekku miskin, bapakku miskin. Bereda ya odo fagele katanya. Kayak bahasa Niasnya gitu. Sama lah, aku pun miskin lah katanya. Jangan kau ingat yang masa dahulu purbakala. Itu semuanya yang susahmu, penderitaanmu, apamu semua, dosamu juga. Semua yang kau lakukan bagaimana, jangan kau ingat. Sudah, Tuhan bilang sudah selesai, itu sudah. Jangan kau bawa lagi masuk di tahun depan. Stop di penghujung tahun ini, stop. Sudah cukup. Jangan kau ingat penderitaanmu itu, sakit hatimu itu, kebencianmu itu, kemarahanmu itu. Stop, jangan kau ingat-ingat lagi. Bagaimana perlakuan semua orang yang jelek, stop, jangan kau ingat-ingat lagi. Perhatikan ayat yang ke-19-nya, menarik sekali. Kita membacanya lagi. Lihat, katanya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wey, dengar. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru bagi kita. Dia tidak akan bisa berkarya untuk membuat sesuatu yang baru selama kita mengingat-ingat terus yang di purbakala. Nggak bisa. Jangan ingat itu. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tahun depan ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan lakukan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Apanya yang tumbuh sudah tumbuh. Kalau saya artikan bagi hidup kita dalam bergereja hari ini adalah imanmu sudah mulai tumbuh. Sesuatu yang mulai tumbuh dalam hidupmu. Maka gunakan imanmu yang mulai tumbuh itu untuk terus menapaki hidup dengan iman itu. Jangan kau ingat kegagalan, kesusahanmu yang lalu, jangan. Mulai sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan. Mulailah. Tuhan sedang merajut sesuatu yang baru yang sudah mulai tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Nah, ini pertanyaan Tuhan bagi kita juga. Aku sudah ini membuat sesuatu yang baru bagimu. Ada sesuatu yang akan tumbuh, mulai tumbuh dalam hidupmu. Belumkah kau mengetahuinya? Pastinya kita mungkin bilang belum. Iya ya, apa itu ya? Sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita, yang tumbuh itu bisa berbagai permohonan, permintaan kita. Tuhan sudah mulai kerjakan juga dalam hidup kita di tahun ini 2022. Dia mulai merajut sesuatu yang baru buat hidup saudara. Kemesraan suami istri dirajut. Kekuatan Anda mulai ditumbuhkan Tuhan untuk menapaki hari esok. Anda tidak lagi menjadi manusia yang gampang khawatir, cemas, takut menghadapi hidup. Anda mulai bergerak dan terus bergerak. Wah, luar biasa. Belumkah kamu mengetahuinya? Lalu Tuhan menjawab lagi. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dengarkan saya baik-baik untuk Anda semua tahun depan. Dia ingin membuat jalan di padang gurun. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin padang gurun bisa jalan?
Gurun gersang bukan? Dalam kegersanganmu tahun ini, dalam berbagai kesusahan kekeringan yang kau rasakan tahun ini, Tuhan bilang aku akan membuat jalan di padang gurun. Aku akan membuat jalan bagimu. Jalan apa itu? Macam-macam. Satu yang terpenting buat saya adalah jalan keluar dari semua masalahmu. Dia akan membukakan jalan. Apa kesulitanmu? Dia akan buka jalan. Untuk apa saja masa depanmu. Dan kemudian sungai-sungai di padang belantara. Bagaimana di padang belantara gersang gitu? Ada sungai. Di sini saya memberikan sebuah pengertian buat saya. Sungai itu bicara tentang air yang akan mengalir. Di padang belantara itu, padang belantara Anda tidak tahu mana ujungnya, yang mana barat timur. Anda bingung itu pasti. Tapi di situ Tuhan buka jalan, lalu Anda dipelihara Tuhan. Sungai, Anda butuh apa di padang gurun itu, padang belantara itu? Air. Walaupun uang Anda banyak sekali, kalau nggak ada airnya nggak ada gunanya. Maka air itulah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Maka ingatlah baik-baik memasuki tahun depan. Pulang dari sini ingatlah, katakan Tuhan terima kasih. Engkau hendak membuat sesuatu yang baru bagi hidup saya. Engkau hendak membuat sesuatu yang baru bagi keluarga saya. Engkau akan membuat jalan di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Tuhan terima kasih Tuhan. Imanilah itu memasuki tahun depan. Amin saudara-saudara. Makanya jangan ingat yang lalu lagi. Ingat ya saudara, semua orang kalau melihat ke belakang itu pasti akan kalah. Anda tahu kecepatan dari seekor hewan rusa dengan harimau, mana lebih cepat larinya? Rusa. Tapi kenapa rusa bisa ditangkap oleh harimau dengan gampangnya? Karena rusa yang begitu cepat larinya itu suka melihat ke belakang. Dengarkan saya, kita semua yang masih suka lihat ke belakang, kita akan kalah. Kita akan gagal dihajar oleh setan-setan itu. Jangan suka lihat ke belakang. Anda tahu apa yang terjadi dengan istri Lot? Hah? Istri Lot kata Alkitab bukan melihat ke belakang, salah. Istri Lot dibilang menoleh, bukan begini melihat, menoleh. Tuhan bilang keluar engkau, cepat. Malaikat bilang keluar kau, sebab Tuhan akan membumi hanguskan ini, kota ini. Lari, lari, jangan lihat ke belakang, lari. Larilah dia, istrinya dan 2 anak perempuannya. Lot itu adalah seorang manusia yang kaya raya, tapi tidak pernah mau mencari Tuhan. Kenapa dia bisa selamat? Itu pun karena doa daripada Abraham sebenarnya. Saya juga kadang-kadang heran juga, bagaimana sih si Lot ini ya? Kan dia kan tinggal bersama Abraham. Abraham itu adik bapaknya. Adik bapaknya si Lot. Kalau kita di sini bilang apa itu adik bapak? Bapak Saah. Serumah. Dia kaya gara-gara tinggal dengan Abraham. Kan sudah dilihatnya Abraham selalu percaya pada Tuhan Allah Yahweh itu, bukan? Sudah dilihatnya bagaimana Abraham mempersembahkan korban kepada Allahnya, bukan? Sudah dilihatnya bagaimana Abraham ditolong oleh Tuhan luar biasa, bukan? Tapi Lot tidak membawa budaya itu, nilai-nilai itu dalam kehidupannya.
Dia pergi ke Sodom. Dia pilih daerah itu gara-gara apa? Karena situ padang rumputnya banyak untuk kawanan ternaknya. Yang dipikirkannya cuman harta. Yang dipikirkannya cuman kemegahan. Maka apa yang terjadi? Alkitab mencatat itu istri Lot menjadi sebuah catatan penting untuk kita belajar tentang hidup. Ingatlah akan istri Lot, kata Alkitab. Ingatlah. Bagaimana dia? Jadi waktu lari. Mungkin istri Lot tadi ingat. Dah tusuk konde emasku. Kan kira-kira gitu ya. Bagaimana di belakang? Aduh bagaimana itu tusuk konde itu kan gitu. Diingatnya lagi. Dah emas batanganku. Diingatnya lagi. Iya betul. Aku baru dari Pegadaian kemarin emas antam. Kira-kira begitu dia. Diingatnya semuanya itu. Begitu diingatnya dia hanya menoleh begini menoleh, langsung tiang garam. Perhatikan, kita kalau selalu hidup di masa lalu, engkau akan menjadi tiang garam, gak akan maju-maju. Selalu yang kalau kau ingat selalu dulu ada satu gereja kita yang paling aku suka kali saya. Katakanlah mungkin saya agak kesel juga dengerin. Kalau ngobrol sama pendeta ini, dia ngomong selalu bicaranya apa? Dulu. Bagaimana Pak Pendeta? Gimana? Itulah Pak Bangun. Tapi sebenarnya pelayanan ini dulu, waktu bapak saya jadi gembala, dulu maju kali pelayanan ini. Dulu dia cerita dulu. Bahasanya itu nostalgia masa lalu. Ngapain nostalgia masa lalu? Dulu. Sekarang bagaimana? Udah mau hancur. Kita kalau selalu mengingat dulu, sulit maju. Maka hari ini kuburlah, selesaikanlah malam ini, di penghujung tahun ini, bahwa kita akan selesai semuanya. Setuju saudara-saudara? Tidak ada lagi. Stop. Tidak ada lagi. Saya mau menapaki tahun depan bersama Tuhan. Saya pasti bisa. Saya mau tahun depan saya akan lebih lagi di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ayat yang ke-20. Mari kita lihat di 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, kata Tuhan. Serigala dan burung unta juga memuliakan Tuhan. Sebab aku, kata Tuhan, telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum, perhatikan, umat pilihanku. Perhatikan baik-baik. Saya mengerti ayat ini begini. Sedangkan binatang saja pun Tuhan pelihara. Itu dia maksudnya. Apalah binatang di situ, serigala, burung unta, itu pun dipelihara Tuhan, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Masa kita enggak dipelihara Tuhan tahun depan? Dia pasti memberi kita minum. Amin. Minum itu bicara tentang sesuatu yang memang kita butuhkan. Karena air menjadi sesuatu kebutuhan penting dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, hari ini saya berharap kita semua menyadari bahwa tahun depan pun Tuhan masih bisa memelihara kita dengan caranya yang heran. Ayolah. Dan diakhiri ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tahun depan, tahun Anda akan memasyurkan kemasyuran Tuhan kepada banyak orang. Tahun depan Anda akan menceritakan tentang Tuhan yang hebat kepada banyak orang. Itulah harapan saya tahun depan. Tahun depan Anda akan menceritakan betapa Yesus itu dahsyat dan luar biasa dalam hidup saudara. Itu memasyurkan kemasyuran Tuhan.
Karena Anda sudah didapat pertolongan Tuhan, karena Anda sudah dapat sesuatu dari Tuhan, Anda bersuka cita, Anda bergirang di dalam Tuhan, dan Anda akan ceritakan bagaimana Tuhan menolong Anda. Dan saya mau beritahu, orang-orang akan terkesima dan mereka akan bertanya-tanya, bagaimana kau bisa tetap sukacita walaupun menderita, kulihat kau, katanya. Bagaimana kau bisa tetap kau bilang bersyukur sementara ku tahu uangmu pun masihnya, aduh, minjam-minjam kadang-kadang sama aku, katanya. Nanti mereka sendiri yang heran, mereka sendiri yang akan bingung, mereka sendiri akan bengong sendiri begitu. Kok bisa ya? Anda sedang memberitakan kemasyhuran Tuhan kepada semua orang. Jadi lihat tahun depan, tahun yang memang tidak bisa diprediksi. Banyak orang bilang susah, sulit karena pandemi masih berjalan dan segala macam. Perekonomian dunia juga mandek, stagnan. Inflasi akan mulai tinggi tahun depan. Inflasi, harga barang naik sementara kemampuan masyarakat membeli tidak bisa. Perputaran uang tidak ada dan inflasinya begitu luar biasa. Saya beritahu pada saudara, dalam sepanjang sejarah yang suka saya lihat, justru bagi umat Tuhan yang sungguh di dalam Tuhan, saya ingat betul kata Alkitab bahwa akan dibuat Tuhan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Amin, saudara-saudara. Coba ya, gereja kita bisa membangun yang sekolah minggu sekarang ini. Namanya nanti bukan sekolah minggu, tapi lebih senang saya namanya gereja anak. Karena kalau dibilang sekolah minggu terus di mana-mana sekolah begitu ya. Tapi kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi anak-anak kita. Namun kita harus ingat ya, coba perhatikan, di saat kapankah kita bisa membangun itu? Di saat pandemik, di saat orang sudah susah. Hebat nggak Tuhan itu ya? Hebat ya. Hari ini saya rasa udah selesai tuh seng semuanya. Udah bisa di lantai 2 kita manggang-manggang. Nggak kena hujan lagi, nggak kena panas. Lantai 1-nya udah selesai untuk seperti apa yang hari ini ada, tinggal keramik, catnya sebentar lagi dengan jendela. Tapi di saat ini juga kita bisa membeli tanah. Itu kan kadang-kadang nggak masuk di akal saya juga. Kok bisa ya Tuhan? Dengan cara Tuhan yang ajaib. Walaupun memang masih ada utang ya, harus diselesaikan utang itu. Tapi pemilik tanah memberikan izin, tutup tahun depan kita lunasi 200 juta lagi. Tapi saya pikir pasti Tuhan akan tolong, nggak mungkin Tuhan tidak tolong. Amin. Makanya tahun depan saya sudah bilang sama teman-teman semua yang di bagian pelayanan, diakonia, komsel, untuk apa itu gedung itu ibadah gitu nggak digunakan yang lain. Kalau sekolah minggu jam 10 pagi, kalau anak-anak jam 10 pagi, maka jam 8 pagi kita buka ibadah khusus berbahasa Nias. Saya sudah pernah bilang juga kepada salah seorang dari kita yang saya tahu mahir berbahasa Inggris. Tapi itu mimpi saya masih memang. Untuk anak-anak muda, kenapa kita tidak buka kebaktian berbahasa Inggris? Kalau untuk nenek-nenek ya Nias aja lah, Nias ya. Udah cukup lah itu. Tapi untuk anak muda, kenapa tidak? Lihat anak-anak kecil itu semua yang kemarin yang nyanyi gitu. Bibit-bibit unggul semua itu aku tengok tuh. Dengan adanya ibadah bahasa Inggris akan memacu mereka untuk belajar berbahasa Inggris. Karena di kemudian hari bahasa itu sangat penting. Saya aja semakin banyak kawan-kawan bilang, tamu bapak dari Korea berulang-ulang, masa bapak nggak belajar bahasa Korea? Iya juga ya, saya bilang gitu. Saya coba buka-buka, susah ternyata bahasa Koreanya. Tetapi saudara-saudara, kenapa tidak kita mau belajar? Tuhan pasti akan buka jalan. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Tuhan akan menuntun langkah saudara dan saya.
Katakan amin. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, dan Anda akan memasyurkan. Anda akan memasyurkan kemasyuran Tuhan itu kepada banyak orang. Akhirnya berharap betul saya, mari, apa yang hari ini menjadi kenangan yang pahit dalam hidupmu tahun ini ya? Apa yang membuat engkau sulit? Apa? Saya rindu sekali tahun depan orang-orang akan datang dan berkata kepada Anda, saya mau ikut engkau kemanapun kau pergi, karena sudah kulihat Tuhan menolong engkau. Coba lihat Zakaria pasal 8. Zakaria pasal 8 ayat 23. Zakaria 8 ayat 23. Ini menjadi sebuah kerinduan kita. Saya sebagai gembala terlebih lagi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, saatnya nanti, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Wow. Berbagai-bagai bangsa memegang punca seorang Yahudi, ditarik begini. Dia berkata apa? Kami mau pergi bersamamu, kami mau pergi menyertai engkau. Bayangkan sampai ditarik, itu artinya jangan kau tinggalkan kami, bawa kami, kira-kira gitu. Sebab telah kulihat bahwa Allah menyertai kamu. Tahun depan itu aku akan lihat di banyak keluarga-keluarga, aku percaya betul itu tahun depan. Orang-orang akan banyak berkata, kau ibadah di mana? Kenapa kau berubah ya? Aku mau ikut engkau, aku mau ikut komsel lah. Di mana komsel kalian? Ikutlah aku, sebab udah kulihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Wow. Itulah mimpi saya, harapan saya, kerinduan saya tahun depan. Dan banyak orang akan berkata bahwa Anda sudah berubah, bahwa Anda sudah disertai Tuhan. Tidak perlu engkau menunjukkan kepada orang, aku udah berubah ya. Aku udah berubah ya. Gak perlu. Gak perlu kau tunjuk-tunjuk, gak perlu kau bilang-bilang sama orang, Bapak Ibu Saudara. Gak perlu kita bilang-bilang sama semua orang bahwa kita sudah berubah. Jangan pula ada mama-mama lagi seperti ini. Lagi tengkar, lagi gimana, lagi ribut di rumah sama anak-anaknya, sama dia bilang apa? Bersyukur kalian yang udah berubah saya ya. Seandainya aku ini seperti dulu, udah bersyukur kalian udah banyak berubah aku ini. Ya Tuhan, cara dia ngomong saja udah nggak berubah-berubah. Masya Allah. Ingat baik-baik, nggak perlu orang lain kau kasih tahu bahwa engkau berubah. Biarkan orang lain itu yang menilai engkau bahwa engkau sudah berubah. Katakan amin. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Ya. Mari kita lihat lagi kitab Maliaki. Yang terakhir, ini janji-janji Tuhan saya harus sampaikan supaya saudara bersemangat memasuki tahun depan. Beginilah Maliaki pasal 3 ayat 16. Coba perhatikan, dapat ya? Ayat yang ke-13 dulu ya, 13, Maliaki 3. Perhatikan lagi baik-baik sebelum kita akhiri. Kita akan berdoa. Bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan. Iya. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itu pernyataan banyak orang. Di tahun 2021 mungkin mereka berkata, sia-sia kita beribadah.
Nggak ada pun gunanya sungguh-sungguh pada Tuhan ini memelihara hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar katanya. Bicaramu kurang ajar betul tentang aku, kata Tuhan. Ayat 15. Ini pernyataan manusia sering bilang, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka bilang, lihat itu orang-orang berdosa di sana. Udah berdosa pun dia diberkati juganya. Gitu kita bilang. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan kayaknya biasa aja. Tengok mereka orang fasik, menipu saja kerjanya. Tuh aku tengok anaknya sehat-sehat, sementara aku sungguh-sungguh anakku mencret. Kira-kira gitu dia. Membandingkan begitu. Marah-marah. Ngapain sungguh-sungguh dalam Tuhan? Mungkin kita bilang begitu. Ayat selanjutnya 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, satu sama lain kita akan berbicara. Apa berbicara itu? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ada kitab ditulis di situ. Bagi kita yang takut akan menghormati namanya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ditulis di dalam kitab itu, Anda milik kesayangan Tuhan. Halo, bukankah itu sebuah luar biasa? Menjadi milik kesayanganku sendiri, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Disayang Tuhan kita ini. Jangan Anda merasa Anda tidak dipedulikan Tuhan. Halo, disayang Tuhan Anda. Dan yang ke-18, tahun depan dia akan buktikan. Apa itu? Maka kamu akan melihat kembali. Melihat kembali artinya udah pernah dulu diperlihatkan Tuhan, terus sepertinya tidak terlihat lagi dan diperlihatkan Tuhan kembali. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Haleluya. Tuhan akan membuat perbedaan. Jadi saudara-saudara, percaya kali saya, tahun depan Tuhan akan buat perbedaan. Di satu sisi tadi sudah saya katakan, kita harus meninggalkan masa yang ini, masa yang tahun 2021 harus semua yang jelek, semuanya yang najis, semua yang dosa tanggalkan semua. Jangan ingat-ingat lagi semuanya kebencian, kemarahan Anda. Tahun 2022 aku percaya sekali Tuhan akan membuat perbedaan. Yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan akan buat perbedaan. Anda akan lihat bagaimana perbedaan itu, Pak. Saya tidak tahu, karena saya bukan Tuhan. Tapi yang saya tahu, pasti di sini maksud Tuhan, Tuhan akan tunjukkan bagaimana yang beribadah sungguh-sungguh di dalam penyertaannya dengan yang tidak sungguh-sungguh. Model penyertaannya itu bagaimana? Saya tidak tahu juga. Yang ianya bahwa Immanuel, dia menyertai saudara dan saya. Habis. Makanya sadarlah kita hari ini. Sadarlah. Mari kita tanggalkan semua yang lama, supaya kita memasuki tahun depan. Sesuatu yang baru sudah disiapkannya. Dia sudah buka jalan di padang gurun. Sesungguhnya dia juga buat sungai-sungai di padang belantara. Taruh di dalam hidup saudara bahwa engkau akan di dalam penyertaan Tuhan, dibuat Tuhan perbedaan. Dan jangan lupa, tahun depan pula akan ada orang memegang punca jubahmu, ditariknya begini. Hei, aku mau ikut dengan engkau. Aku mau menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Kenapa? Karena sudah kulihat Tuhan menyertaimu. Kalau tahun 2021 Anda dihina, tahun 2021 Anda terhina, bukan dihina, terhina juga. Tahun 2021 Anda mungkin merasa kecil sekecil-kecilnya, Anda minder seminder-mindernya, merasa rendah diri serendah-rendahnya. Tapi 2022 Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan buat jalan. Tuhan akan buat sungai-sungai di padang belantara. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai saudara. Itu sebabnya setialah pada Tuhan. Sungguh-sungguhlah Anda dalam ibadah-ibadah Anda dan saya. Sungguh-sungguh setialah di dalam takut akan Tuhan. Anda akan melihat perbedaan dibuat Tuhan. Setuju saudaraku? Mari hari ini, malam ini kita mau akhiri. Tinggal 3 jam lagi, selesailah tahun ini. Mari kita semua berdoa, mempersiapkan diri kita masing-masing, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, datang pada Tuhan hari ini. Haleluya.